Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saudara-saudari semuanya. Selamat malam waktu Indonesia, jam 7 malam. Di sini kami masih jam 3 siang. Oh iya, Ya, selamat malam saya Romo. sudah diperkenalkan, saya Romo Theo. Saya bukan orang Israel, saya orang Ambarawa dari Ordo Fratruminorum atau OFM. OFM ya, dan sekarang sejak tahun 2013 saya bertugas di Tanah Suci. Tempat tinggalnya sekarang di kota Nazaret di negara Israel. Tapi yang akan saya bagikan di sini adalah sejarah tentang makam Yesus di Yerusalem. Ya, kita tentu sering mendengar karena juga ini tempat yang paling penting bagi sejarah iman Kristiani, karena dari tempat inilah iman kita bermula. Iman para murid bermula di tempat ini ya, iman para rasul, karena sebelumnya dalam Injil dikatakan bahwa mereka belum mengerti kitab suci, dan sesudah para murid ini melihat bahwa Yesus makam kosong dan Yesus tidak ada, mereka pada saat itu mereka baru mengerti bahwa Yesus sudah pernah bilang dulu bahwa hancurkan bait Allah dalam 3 hari akan kubangun lagi, dan itu adalah para murid baru mengerti saat itu. Dan di tempat ini, di makam Yesus, maka saya sebut sebagai awal mula iman Kristiani di tempat ini, sebagai 0 kilometer iman kita sebagai orang-orang Kristiani. Ya, jadi kami para Fransiskan menjaga tempat-tempat suci di Tanah Suci. Beberapa tempat yang kami jaga antara lain adalah makam Yesus. Maka saya terima kasih saya diajak untuk membagikan ini kepada saudara-saudari di Kevikepan Semarang. Semoga bisa menambah ya, seperti kata Romo, bahwa kita menambah wawasan iman kita, juga semakin memperkuat iman kita ya. Ya, kita selalu mendoakan doa aku percaya. Kalau hari Minggu atau hari-hari raya selalu kita katakan doa aku percaya. Dan di bagian doa aku percaya itu ada kalimat begini ya. Aku percaya akan Yesus Kristus yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Saya kutip sebagian saja yang sesuai dengan apa yang akan saya bagikan di sini. Jadi doa aku percaya ini diambil dari peristiwa sejarah, bukan dari dongeng ya. Kalau misalnya dongeng tentang apa misalnya Kancil Nyolong Timun atau dongeng apa gitu, kita nggak bisa telusuri sejarahnya. Atau dongeng tentang Rawa Pening ya, tempatnya ada tapi kemudian bukti-buktinya apa kita nggak bisa menelusuri. Tetapi doa aku percaya ini kita bisa telusuri sejarahnya, arkeologinya, atau penemuan-penemuan yang ada di tempat ini kita bisa telusuri, dan semuanya ada bukti-buktinya. Jadi iman kita bukan cuma dongeng, tetapi sungguh-sungguh peristiwa historis, peristiwa yang bersejarah ya. Apa yang bisa kita telusuri di sini ya? Dari doa aku percaya ini, aku percayakan Yesus Kristus yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Ya, ini pasti jelas kita bisa telusuri tahun berapa Pontius Pilatus berkuasa ya. Pada zaman itu kita tahu bahwa wilayah Tanah Suci ada di bawah pemerintahan Romawi, kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi ya, sama seperti zaman Indonesia masih di bawah kerajaan Belanda, ada wakilnya, ada gubernur jenderalnya di wilayah Hindia Belanda yang tinggal di Batavia ya. Demikian juga pemerintahan Romawi. Pemerintahannya di Romawi, ibu kotanya di Roma, tetapi di wilayah Tanah Suci ada wakil rajanya atau wakil kaisar yang ketika itu adalah Pontius Pilatus. Jadi ini bisa kita telusuri sejarahnya. Nah, gereja makam Yesus yang akan kita bahas hari ini adalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang kita sebutkan dalam doa aku percaya ini.
Di tempat ini Yesus disalibkan, kemudian wafat, dan dimakamkan, dan kemudian bangkit ya. Jadi kalau kita tahu bahwa Yesus disalibkan dan wafat itu di Bukit Golgota atau Bukit Kalvari, kemudian dimakamkan ya, ada di dekat Bukit Kalvari juga ada sebuah makam yang baru. Nah, Bukit Kalvari dan juga makam Yesus ini sekarang semuanya ada di dalam gereja ini. Jadi ketika membangun gereja ini, dua tempat penting ini kemudian disatukan dalam dibangun gereja gitu, dalam satu bangunan gereja. Jadi kalau kita masuk ke dalam gereja ini, gambar yang di sebelah kiri pintu masuknya di sebelah ada di gambar itu, kita masuk ke situ lalu kita langsung belok ke kanan, itu kita akan melihat langsung di situ Bukit Golgota. Itu tempat asli di mana Yesus disalibkan dan wafat. Kita akan melihat lebih jelas nanti ya. Oke, ini dari depannya, pintu masuknya hanya ini saja. Dulunya, saya beri warna merah ini ya, dulunya ada dua pintu besar, tapi kemudian ketika tentara dari kekaisaran atau dari dinasti Mamluk, itu tahun 1200 sekian, 1290, datang ke Holy Land dan merebut tempat ini dari pasukan perang salib, kemudian mereka memblok satu pintunya dengan batu, jadi nggak bisa dimasuki lagi, disisakan satu pintu saja, dan kemudian ketika orang masuk harus membayar mahal hanya untuk mengunjungi makam Yesus dan juga Kalvari atau Golgota. Tapi sekarang sudah tidak ada bayar, siapapun datang ke situ bisa berdoa gratis ya. Hanya ada waktu-waktu tertentu yang harus ditaati di tempat ini. Ya, pertama dari segi lokasi dulu ya. Dari lokasi Golgota dan juga lokasi makam Yesus. Kita melihat dalam Injil Yohanes dikatakan, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Ya, ini kita mau tahu lokasinya di mana ya. Di sini dalam Injil Yohanes dikatakan ia pergi keluar. Keluar kemana? Keluar kota. Keluar kota ya. Jadi kalau saya katakan keluar kota, itu artinya keluar dari kota Yerusalem. Tidak perlu dibayangkan kota Yerusalem seperti kota Semarang yang besar, enggak ya. Kotanya kecil. Kotanya sangat kecil, mungkin kira-kira 1 kilometer persegi gitu. Jadi kalau kita jalan keliling mungkin hanya 1 jam atau 1,5 jam, sesuai dengan kekuatan dan juga kecepatan kaki masing-masing. Jadi kotanya kecil. Jadi kota yang ada di dalam tembok itulah yang dimaksud. Jadi kalau dikatakan di sini Yesus memanggul salibnya keluar, artinya keluar dari tembok kota. Jadi kota yang 1 kilometer persegi itu dikelilingi tembok gitu, tembok kota ya. Jadi lokasinya ada di luar tembok kota. Ya, tempatnya bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dalam bahasa Latin namanya, semoga bisa dibaca di sana ya, Calvarium. Ya, kita katakan Kalvari. Dalam bahasa Latin Calvarium, dalam bahasa Ibrani Golgota, artinya tempat tengkorak. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa tempatnya di luar tembok kota juga, makam Yesus juga ada di luar ya, karena persis di dekat Golgota ada sebuah makam yang baru. Nah, tetapi sekarang kalau Anda datang ke makam Yesus, barangkali Anda akan bingung karena tempatnya ada di dalam. Ada di dalam kota Yerusalem ya. Pasti ada pertanyaan-tanya bahwa berarti tempatnya salah dong, nggak sesuai dengan kitab suci, karena kitab suci tertulis
Dia pergi keluar, kok sekarang ada di dalam ya? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ada sejarahnya masih panjang. Nah, ini kota Yerusalem. Kota Yerusalem pada zaman Yesus, gambar yang sebelah kanan ya, saya beri tanda warna hijau. Ini adalah tembok kota Yerusalem pada zaman Yesus. Berwarna hijau itu ya, saya beri garis hijau. Nah, ini pada zaman Yesus ya, lebih kecil daripada sekarang. Yang sekarang itu ada gambar garis warna merah. Ini adalah tembok yang kemudian diperlebar oleh Herodes Agripa ya, antara tahun 41 sampai tahun 44 Masehi. Jadi 10 tahun sesudah Yesus wafat dan bangkit. Nah, ketika Yesus disalibkan, kotanya hanya yang berwarna hijau ini. Yang di dalam garis yang berwarna hijau, kita bisa melihat sedikit apa yang ada pada zaman itu ya. Di sini ada bait Allah. Ada bait Allah, Yesus juga pergi ke sana, Yesus dipersembahkan di bait Allah, Yesus hilang di bait Allah pada umur 12 tahun, kemudian Yesus marah-marah membongkar bangkir penukar-penukar uang dan juga para penjual di bait Allah. Para murid, para rasul juga datang ke situ. Kemudian ada di seberang, di luarnya ada Taman Getsemani yang ada di Bukit Zaitun atau Mount of Olives. Nah, itu semua yang ada di dalam kota. Nah, ketika Yesus diadili oleh Pontius Pilatus, kira-kira ada di sini nih, ada tulisan Fort Antonia. Artinya benteng Antonia. Di tempat itulah Pilatus tinggal dan mengadili Yesus. Kemudian dari tempat itu juga nanti Yesus akan memanggul salibnya, terus seperti yang dikatakan Injil keluar. Nah, Golgotanya ada di sini, ada di luar tembok kota Yerusalem, persis seperti yang dikatakan Injil. Nah, kemudian sesudah peristiwa kebangkitan Yesus, 10 tahun kemudian, Herodes Agripa membangun tembok kota yang baru. Dia memperluas kota Yerusalem, menambah temboknya dengan yang warna merah itu. Maka tidak perlu bingung kenapa kok sekarang makam Yesus dan Golgota ada di dalam kota. Di Injil dikatakan di luar, ya, kok sekarang ada di dalam ya, karena jawabannya sangat simpel. Karena temboknya sudah berubah, tembok kota. Sementara saudara-saudari kita yang Protestan dengan segala hormat kepada mereka, karena mereka tidak mempercayai apa yang dibawa oleh tradisi ya, mereka hanya mempercayai apa yang tertulis dalam kitab suci ya. Kalau saudara-saudari pernah mendengar ajaran namanya sola scriptura, itu ajaran kitab suci. Jadi kalau hanya kitab suci, maka mereka tidak mempercayai sejarah. Maka kalau di Injil dikatakan bahwa Golgota ada di luar, maka harus ada di luar ya. Maka saudara-saudari kita Protestan, sekali lagi dengan segala hormat, mereka mencari Kalvari yang lain, yang ada di luar tembok kota sekarang. Disebut Gordon's Calvary, atau juga yang disebut dikenal dengan nama Gardentum. Karena ada taman yang juga ada makamnya di situ. Menurut mereka makam Yesus yang benar adalah di tempat itu. Oke. Nah, gambar sebelah kiri ini Yerusalem yang sekarang. Ya, kita lihat temboknya sudah berubah, temboknya sudah lebih luas. Ini yang saya beri warna biru, temboknya sudah lebih luas. Di tempat di mana ada bait Allah, sekarang sudah tidak ada lagi bait Allahnya, sekarang adanya Masjid Dome of the Rock di tempat yang sama. Atau Masjid Kubah Emas ya, menjadi ikon kota Yerusalem. Kalau orang foto di depan Yerusalem selalu harus kelihatan ini masjidnya. Nah, kita bisa menjalani jalan salib di tengah-tengah kota ini.
Ya, mulai dari yang seperti tadi saya katakan di Fort Antonia, tetapi sekarang adalah gereja flagellation. Itu ada kecil sekali tertulis di situ. Gereja flagellation, flagellation artinya pencambukan. Di tempat itu Yesus dicambuk ya, diadil oleh Pilatus, kemudian Pilatus ya menyuruh para prajurit untuk menyesah Yesus, mencambuki. Kemudian ada tertulis di situ Via Dolorosa. Jadi perjalanan jalan salib, kalau orang-orang Indonesia datang ke sini melakukan jalan salib, mereka akan berjalan dari flagellation lewat Via Dolorosa, terus muter sampai di ya ini Church of Holy Sepulchre atau gereja makam Yesus atau gereja makam kudus ya. Semuanya ada di dalam tembok kota Yerusalem. Jadi tidak usah bingung ya kalau saudara-saudari kita Protestan datang ke sini, mereka akan pergi ke makam Yesus yang ada di luar tembok. Kalau kita mempercayai bahwa makamnya ya yang sekarang ada di dalam tembok, tetapi aslinya pada zaman Yesus ada di luar tembok. Nah, ini kira-kira penggambarannya seperti ini ya. Ini pada zaman Yesus. Ini kota Yerusalem, ada tembok kotanya di sini. Ya, ada ini karena zaman perang selalu kotanya dilindungi, ditutup dengan benteng dan juga ada tempat para pengawas, menara para pengawas. Terus orang-orangnya, para penduduk tinggal di dalam kota di bagian ini. Dan menurut tradisi Yahudi, mereka tidak akan memakamkan atau menghukum mati orang-orang di dalam kota. Karena kalau makam itu ada di dalam kota, maka seluruh kota jadi najis. Ya, kita ingat ya aturan tentang najis di kitab Imamat itu salah satunya kalau memegang orang mati, kalau memegang orang yang berdarah itu menajiskan. Maka mereka tidak mungkin memakamkan Yesus di dalam kota dan juga melakukan hukuman mati. Mereka melakukannya di luar. Ini ada di sini Bukit Kalvari. Tidak seperti bukit ya. Mungkin kita membayangkan bukit apa ya, bukit di Indonesia Bukit Tidar gitu ya, kecil di Magelang, atau Bukit Cinta kalau di Ambarawa. Ya, ini hanya mungkin gundukan batu begitu saja, gundukan batu, kira-kira tingginya kalau dari tanah ini 12 meter. Kalau sekarang Anda pergi ke gereja, mungkin Bukit Golgota hanya sekitar 5 sampai 6 meter dari lantai gereja, lantai basilika. Jadi Yesus memanggul salibnya keluar di perbukitan ini, keluar dari kota ini ya. Kemudian makamnya juga ada di dekat situ ya. Ada makam yang disiapkan oleh keluarga Yusuf Arimatea. Jadi semuanya terjadi di luar kota Yerusalem. Nah, kemudian ini sejarah ya. Semoga bisa tahan mendengar cerita sejarah karena banyak orang yang kalau mendengar sejarah terus mengantuk, tapi tidak apa-apa ya. Kalau semoga ini penting karena untuk mengetahui bahwa itu tempat yang benar gitu. Bahwa Golgota yang kita percayai sekarang ini adalah tempat yang benar, tempat di mana Yesus disalibkan dan juga dimakamkan. Oke, jadi kota Yerusalem dihancurkan oleh kaisar namanya Vespasianus dan jenderalnya namanya Titus tahun 70 Masehi. Jadi kira-kira 40 tahun sesudah Yesus wafat. Dihancurkan. Yesus mengatakan ya, nanti kamu sekarang melihat ini bait Allah yang indah, kota Yerusalem yang indah, nanti kamu akan melihat tidak akan satu batu pun terletak di atas batu yang lainnya. Jadi kaisar ini Vespasianus menghancurkan kota Yerusalem di bawah pimpinan jenderalnya namanya Titus tahun 70 Masehi, menghancurkan sampai bait Allah juga diratakan dengan tanah. Persis seperti yang dikatakan Yesus, tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Dan semua orang Kristiani diusir dari Yerusalem, orang Yahudi diusir. Tidak hanya berhenti di situ, tahun 135 Masehi, Anno Domini artinya tahun Masehi,
kaisar yang lain namanya Kaisar Adrianus membangun kota penyembahan berhala. Jadi kota Yerusalem diganti namanya menjadi kota Aelia Capitolina. Nah, kaisar ingin menghilangkan ingatan akan orang-orang Kristiani, akan orang-orang Yahudi. Jadi tempat di mana ada Bukit Golgota, tadinya di sini nih. Ya, kita ingat bentuk ya dari gambar sebelumnya. Ini Bukit Golgota. Di tempat ini Kaisar Adrianus meletakkan tempat penyembahan berhala. Ini dewa-dewi Yunani, saya juga tidak terlalu paham. Ada dewa Venus atau dewi, saya juga tidak tahu. Venus dan Jupiter. Ada patung diletakkan di atasnya. Tujuannya apa? Supaya orang lupa Golgota. Udah tertimbun. Golgota atau Kalvari tertimbun di bawah fondasi penyembahan berhala ini. Nah, makam Yesusnya ada di bawah ini. Di bawah fondasi kuil yang dipakai untuk kuil penyembahan Afrodit. Ini juga dewi Yunani atau Romawi, saya juga tidak terlalu paham ya. Yang jelas maksudnya adalah supaya cek tes. Apakah masih tersambung? Ya ampun. Masih tapi hilang slide-nya. Gambarnya hilang ya? Oke, tunggu. Slide-nya Slide-nya yang hilang. Oke, saya cek dulu. Slide-nya aja yang hilang. Oh, ini gambarnya. Gambarnya yang hilang. Oke, kita ulang. Oh, tunggu sebentar ya. Saya harus join ulang ini. Ya, Romo. Mohon maaf, bersabar sebentar. Saya harus masukkan kode lagi. 85 9 3 4 Ya, lagi seru cerita malah terputus. Oh, nggak bisa masuk lagi, udah maksimum katanya. Aduh. Oke lah, saya pakai cara lain ya. Ini overall mau yang ikut banyak. Oh ya, baiklah. Tapi sampai di sini ya. Ya. Ibu yang di Ambarawa juga nggak bisa masuk nih. WA saya. Salam. Oke. Ini foto sudah bisa kelihatan ya? Kelihatan, Romo? Oke. Oke, jadi di tempat di mana ada bawahnya ini, di bawahnya ada makam Yesus, ditutupi oleh Kaisar Adrianus ini dengan tempat penyembahan berhala, dewa-dewi Romawi, juga Golgota, supaya udah orang nggak bisa ingat lagi, udah ketutup sama fondasi. Selamanya nggak bisa ingat lagi. Syukurlah bahwa tidak tertutup selamanya ya, tidak terkubur selamanya ya. Pada tahun 313 kaisarnya namanya Kaisar Konstantinus. Nah, kaisar ini bertobat, percaya kepada iman Kristiani. Nah, kaisar bukan hanya dia sendiri yang bertobat, tetapi juga kaisar mewajibkan kekristenan untuk dijadikan agama wajib. Untuk dijadikan agama wajib seluruh kekaisaran. Maka ini perubahan besar. Jadi kekaisaran bukan lagi para penyembah berhala, melainkan jadi kekaisaran yang Kristen. Namanya zaman ini dinamakan zaman Bizantin, kalau saudara-saudari pernah mendengar ya. Zaman Bizantin. Jadi pada zaman ini mulai tahun 313 Kaisar dan ibunya namanya Helena, mereka datang ke Tanah Suci dan mencari tempat-tempat di mana ada sisa-sisa kekristenan, di mana peristiwa-peristiwa Injil terjadi.
Yang mereka cari pertama-tama adalah makam Yesus. Gimana cara mencarinya? Sangat mudah. Ketika tadi Kaisar tahun 130, Kaisar Hadrianus menutupi makam Yesus dan juga Golgota dengan patung-patung yang tadinya ingin menghapuskan ingatan akan orang Kristiani, justru malah menyelamatkan. Jadi orang ingat, oh di tempat di mana ada patung-patung dewa-dewi, disitulah ada Golgota, di situ ada makam Yesus. Jadi kemudian Kaisar ini menyuruh bongkar semua itu penyembahan berhala, penyembahan dewa-dewi dibongkar, dan mereka menemukan sisa-sisanya masih ada di bawah fondasi-fondasi itu. Dan Golgota sekarang ada di dalam basilika ini ya. Di dalam basilika, apakah ini bisa melihat kursor saya? Tidak bisa ya? Nggak kelihatan, Om. Ya, di dalam basilika ini ada tempat di mana yang disebut Golgota, dan juga ada makam Yesus yang ada di bawah kubah basilika ini. Kita bisa melihat ya, ini persis di bawah kubahnya adalah makam Yesus. Jadi sejarahnya bersambung ya, tidak pernah terputus, dan bukti-buktinya sangat ilmiah, tidak bisa dibantah bahwa tempat ini adalah sungguh-sungguh makam Yesus dan sungguh-sungguh bukit Golgota tempat Yesus disalibkan. Nah, ini bukit Golgota yang ada di dalam gereja sekarang. Saya foto dari atas, dan ini sudah naik ke atas bukit. Di bagian bukit Golgota ini ada peristiwa-peristiwa yang kita doakan dalam doa jalan salib sejak peristiwa ke-10. Peristiwa ke-10 yaitu pakaian Yesus ditanggalkan, kemudian peristiwa ke-11 Yesus dipaku di kayu salib, peristiwa ke-12 Yesus wafat di salib, dan 13 Yesus diturunkan dari salib. Peristiwa ini terjadi secara historis di tempat ini. Maaf, saya baca dulu Injilnya. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Jadi ini sebelum menjadi gereja ini adalah bukit ya, bukit kecil atau tempat gundukan batu begitu, yang tadi sudah Anda lihat kira-kira penggambarannya, gundukan batu yang kira-kira tingginya 12 meter dari tanah. Nah, jadi kalau saudara-saudari ke sini siap-siap lututnya supaya bisa naik sampai ke Bukit Golgota. Saya doakan semoga ada kesempatan datang ke tempat ini. Di tempat ini kita bisa melihat, ya ini tempat di mana Yesus disalibkan, juga tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Nah, hukuman salib ini adalah hukuman orang-orang Romawi. Orang-orang Yahudi biasanya ya ada juga hukuman salib, tetapi lebih sering adalah hukuman dirajam atau dilempari batu sampai mati. Dua-duanya hukuman yang sangat kejam ya. Baik dilempari batu maupun disalib, itu orang si terhukum akan ditunggu sampai mati sendiri. Mati dalam keadaan menderita. Kalau dirajam mungkin langsung bisa mati saat itu juga, tetapi kalau disalib ada yang dipaku, ada yang juga diikat tangannya dengan posisi seperti ini, telentang gitu ya. Nah, itu bisa berhari-hari di atas kayu salib baru mati. Dan sengaja memang dibiarkan berhari-hari supaya orang melihat, supaya orang yang berlalu lalang itu melihat dan tidak menginginkan hukuman seperti itu ya. Jadi supaya ada fungsinya, supaya orang melihat terus, oh jangan sampai saya dihukum seperti itu gitu. Untuk menakut-nakuti dalam arti tertentu. Nah, ketika Yesus dihukum mati, Yesus tidak dibiarkan bergantung berhari-hari. Kenapa? Karena hari berikutnya adalah hari Paskah Yahudi dan juga hari Sabat. Dan pada hari Sabat, kalau orang kita membaca Injil selalu mendengar cerita tentang hari Sabat, orang tidak boleh bekerja, tidak boleh
pergi jauh, ya tidak boleh menguburkan orang juga. Terus juga ada persiapan Paskah, supaya persiapannya jangan terganggu, maka Yesus harus wafat hari itu juga. Yesus dan juga dua penjahat yang lain. Maka kalau kita bayangkan seperti disalib begini ya, ketika orang disalib seperti ini, dan kakinya masih menopang, orang masih bisa bernafas dengan lega. Dan ketika dia bernafas, ya semakin bisa bernafas, maka semakin bisa bertahan lama, bisa berhari-hari. Tapi karena Yesus disalib sebelum persiapan Paskah, maka dia harus wafat, harus mati hari itu juga. Maka kita membaca cerita bagaimana para prajurit mematahkan kakinya, mematahkan kaki para penjahat ya. Dua-duanya dipatahkan, supaya apa? Ketika kakinya dipatahkan, kakinya nggak bisa menopang, kemudian ya penopangnya hanya tinggal dua tangan ini, dan paru-parunya ini jadi terdesak, dan otot-otot pernafasan tidak bisa bernafas dengan leluasa, maka akan lebih cepat mati. Maka prajurit-prajurit mematahkan dua kaki orang yang disalibkan di dekat Yesus. Ketika sampai kepada Yesus, mereka tidak mematahkannya, karena ternyata Yesus sudah wafat. Tenaganya sudah habis, ya, sudah memikul salib, sudah dicambuk, sudah dari malam sebelumnya ditangkap di Taman Getsemani, diadili di penjara di rumah Kayafas, kemudian diadili oleh orang-orang Yahudi, diadili oleh Pilatus, dicambuk, dan tenaganya sudah habis. Yesus sudah wafat ya. Sesuai dengan yang diramalkan dalam kitab suci ya, tidak ada satupun tulangnya yang akan dipatahkan. Nah, ini gambar yang kita lihat, ini adalah batu di Bukit Golgota. Jadi tadi sebelah kanannya itu yang tempat di mana Yesus dipaku, pakaiannya ditanggalkan ya, kemudian disalibkan. Di sini ya kita bisa melihat yang ditutup kaca. Ini adalah batu asli dari Golgota, batu tempat Yesus disalibkan. Orang kalau datang ke sini akan antri panjang ya, ini karena tidak musim corona, jadi ya sedikit sekali orang yang datang. Akan antri bisa berjam-jam untuk masuk ke bawah altar ini, dan di bawah altar itu ada satu lubang di mana orang bisa memasukkan tangan untuk memegang batu dari Bukit Golgota itu. Jadi tempatnya ini tempat yang asli, tempat di mana Yesus wafat untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, tapi sekarang ditutup kaca dulu, dibuka, supaya kalau orang datang tidak nyuil-nyuil sedikit ya. Kalau orang Indonesia apalagi cuil-cuil sedikit, jadikan batu akik itu, lama-lama habis sih. Kalau ada 1000 peziarah, cuil sedikit, nyuil sedikit, lama-lama habis ya. Makanya ditutup dengan kaca. Hanya bisa pegang sebentar, itu pun hanya beberapa detik saja ya. Meskipun antri 2 jam, tetap hanya 10 detik bisa di situ karena orang antri banyak sekali. Ya, ini hukuman salib sudah ditulis juga dalam kitab Ulangan. Saya bacakan di sini. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Nah, ini kalau sudah mati, tidak boleh dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi kalau orang sudah mati tidak boleh dibiarkan. Maka Yesus pada hari itu juga, pada hari Jumat sore langsung dimakamkan. Tidak menunggu ya, karena tidak dibiarkan tergantung beberapa hari di situ. Tapi langsung dimakamkan pada hari itu juga. Ya, ini yang tadi sudah saya jelaskan, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ya, ini pemandangan sebelum corona, masih banyak orang yang antri di depan
Bukit Golgota untuk bisa memegang batu Golgota yang ada di tempat ini ya. Tempat ini sekarang dijaga oleh Gereja Ortodoks Yunani. Tempat kami yang boleh kami pakai untuk perayaan Ekaristi, di sebelahnya tadi yang ada gambar Yesus di paku tangannya, tempat perhentian ke-10 dan ke-11. Di tempat ini kita akan bertemu romo-romo dari Gereja Ortodoks Yunani. Oke, nanti akan saya bahas lebih lanjut. Ya, ini perhentian ke-13. Dari perhentian ke-13 ini kita bisa membaca ya, Yesus diturunkan dari salib. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, jadi ini perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Jadi ini Yusuf Arimatea ini orang penting, orang kaya, mungkin pejabat juga, datang kepada Pilatus untuk ya memakamkan Yesus ya, karena Yesus sudah dinyatakan wafat, maka dia dimakamkan. Yusuf Arimatea dia mempunyai makam yang sudah disiapkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ya, ketika Yesus wafat, belum ada satupun keluarganya yang wafat, jadi makamnya masih baru. Maka Yusuf Arimatea ya menawarkan makam itu untuk menjadikan makam Yesus, dan dia sendiri kemudian yang bersama dengan orang-orang lain memakamkan Yesus. Kita akan melihat ya, ini digambar sebelah kanan Yesus diturunkan dari salib. Ini mosaik yang ditempel di gereja, hanya penggambaran saja. Yesus diturunkan dari salib, kemudian dibaringkan di sebuah batu untuk ya sesuai dengan yang ditulis dalam Injil Yohanes, dia akan diurapi dengan minyak dan juga dibungkus dengan kain kafan sebelum nanti akan dimakamkan. Batunya ada di dalam gereja makam Yesus, kita akan melihat sekarang. Loh. Nah, inilah batunya ya. Bukan batu asli. Kenapa saya katakan bukan batu asli? Karena batu ini baru diletakkan pada abad 12, tahun 1200-an, abad 13, oleh tentara perang salib ya. Golgotanya asli, tetapi batu yang ini yang dan spion berukuran kecil yang terpasang di motor milik seorang pengendara Batu ini hanya dipakai untuk mengenangkan peristiwa Yesus diturunkan dari salib dan juga diurapi dengan minyak, lalu dibungkus dengan kain kafan ya, bukan dari zaman Yesus batunya. Ya, kalau Anda datang ke sini, masuk ke gereja langsung bisa melihat batu ini. Kalau belok ke kanan, kita lihat ya ada pagar di atas itu ya, itu adalah Bukit Golgota. Jadi Yesus diturunkan dari Bukit Golgota, kemudian diurapi dengan minyak dan juga diberi kain kafan di kira-kira di tempat ini. Ya, bacaan Injil kita juga baca dari Injil Yohanes. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kaki beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Ya, ini ada informasi-informasi yang kita bisa dapatkan ya. Nikodemus itu juga murid Yesus dalam Injil Yohanes. Nikodemus bercakap-cakap dengan Yesus ya, di Injil Yohanes bab 3. Kita bisa melihat percakapan yang panjang antara Yesus dan Nikodemus. Kemudian juga pada akhir hidup Yesus, ketika Yesus disalib, Nikodemus juga datang. Dan Nikodemus ini membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Campuran. Kalau kita ingat minyak mur, mungkin Bapak Ibu ingat juga persembahan
orang Majus ya. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Ya dulu saya kira mur ini mur baut, mur baut itu ya. Ternyata bukan mur baut. Mur ini adalah minyak yang sangat mahal dari daerah timur yang dibawa oleh orang-orang Majus itu. Dan kalau dicampur dengan minyak gaharu, itu bisa menjadi campuran minyak untuk mengurapi jenazah. Kalau dicampur dengan minyak zaitun bisa jadi parfum. Kalau dicampur dengan anggur bisa menjadi minuman yang memabukkan. Kita tahu di atas salib Yesus juga ketika dia berkata, "Aku haus," prajurit mencucukkan ya spons ke anggur bercampur mur ya. Itu supaya mengurangi rasa sakit, supaya memabukkan gitu. Tetapi Yesus tidak mau meminumnya. Jadi mur ini adalah minyak yang dicampur dengan kalau minyak gaharu untuk pengurapan jenazah. Dan minyak yang sangat mahal, asalnya dari jauh ya, dari tempat para orang Majus itu. Minyak yang mahal dan langka ini beratnya 50 kati dipakai untuk mengurapi Yesus. 50 kati itu berapa? Satu kati itu 11,4 gram. Jadi kalau 50 kati itu kira-kira setengah kilo lebih sedikit ya, 500 gram lebih. Maka minyak yang mahal dan langka dipakai untuk mengurapi jenazah Yesus. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan pemakaman yang mewah. Hanya orang-orang penting, pejabat-pejabat, bahkan raja yang mendapatkan pemakaman mewah seperti Yesus ini. Dan kita tahu memang Yesus adalah raja. Jadi dia layak mendapat pemakaman yang sangat mahal seperti ini. Nah, kemudian dari tempat ini baru Yesus dibawa ke makamnya. Ini saya foto dari bagian atas. Nah, sebelum zaman corona, orang masih berdesak-desakan di sini untuk mencium batunya. Batunya wangi sekali ya, karena diberi minyak oleh romo-romo dari gereja ortodoks, memberi minyak. Saya tidak tahu minyak apa, yang narwastu atau apa. Yang jelas sangat harum. Kalau kita oles-oleskan pakai sapu tangan atau sial gitu, baunya bisa bertahan lama. Jadi orang berdoa di sini sambil mengoles-oles batunya. Tentu saja bukan untuk menyembah batu, tetapi untuk mengenangkan siapa yang sudah pernah diurapi di tempat ini, Yesus. Nah, dari tempat ini, dari gambar ini kita bisa melihat kalau kita jalan terus ke arah kiri, lalu belok kanan, itu kita akan bisa melihat makam Yesus ada di situ. Jadi semuanya berdekatan ya. Bukit Golgota, kemudian tempat dia diurapi dengan minyak, dan kemudian dibawa ke makam. Semuanya berdekatan, persis seperti yang dikatakan dalam Injil, atau yang tadi digambarkan dalam ya slide-slide awal tadi ya. Tempatnya memang berdekatan, seperti yang tertulis dalam Injil. Nah, ini makamnya. Ini makam Yesus. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digali di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Nah, ini pasti saudara-saudari mungkin yang pernah ke sini pasti sudah pernah ya tahu bentuknya ya. Kalau yang belum pernah, tempatnya bukan seperti kubur lagi. Tidak seperti kubur kita di Indonesia, digali di bawah tanah, kemudian jenazah atau petinya dimasukkan ya ke dalam tanah, terus ditutup dengan tanah gitu ya. Tidak seperti itu. Makam Yesus bukan digali di dalam tanah, tetapi digali di bukit Matius. Jadi kuburnya ini kubur yang kita tahu tadi dari Yusuf Arimatea, kemudian ya disiapkan untuk makamnya sendiri, tetapi ketika Yesus wafat belum ada satu orang pun yang dimakamkan di situ ya. Dan
kubur ini digali di bukit batu. Jadi ada bukit batu gitu, kemudian dipahat dijadikan ruangan. Dijadikan ruangan, dan di dalam ruangan itu kita bisa membaringkan jenazah, pelayat-pelayat juga bisa ikut masuk ke dalam kuburnya. Jadi sangat berbeda dengan makam kita di Indonesia ya. Kita hanya para pelayat hanya di atas, kemudian jenazah diturunkan, enggak ikut masuk, pelayatnya ikut masuk. Nah, kalau di makam ini pelayatnya bisa ikut masuk, keluarganya bisa ikut masuk ke makam. Dan ada bermacam-macam juga ya. Ada yang dipakai untuk satu jenazah saja, ada yang dipakai untuk beberapa jenazah. Jadi ada bukit yang dipahat, terus ada beberapa tempat untuk beberapa jenazah gitu. Nah, yang dipakai oleh Yesus ini memang dikhususkan untuk Yusuf Arimatea sendiri. Jadi yang paling istimewa untuk satu jenazah saja. Sementara makam untuk yang dia siapkan untuk keluarganya itu ada di sekitar makam ini. Ada penemuan-penemuan arkeologis yang menemukan beberapa makam di sekitar juga makam ini ya, makam keluarga Yusuf Arimatea. Nah, jadi di tempat ini Yesus dimakamkannya sangat persis seperti yang dikatakan dalam Injil ya. Di dalam kubur yang baru dan digali di dalam bukit batu. Kemudian makam itu ditutup dengan batu yang digulingkan. Sebuah batu besar ya. Sesudah menggulingkan batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia ya. Jadi kita bisa membayangkan ya. Saudara-saudari bisa membayangkan bagaimana makam pada saat itu. Tadi juga sudah melihat bagaimana posisinya antara Golgota dan juga makam Yesus. Kira-kira bukitnya ada di situ dan digali. Nah, sekarang bentuknya sudah tidak seperti itu lagi, sudah ditambah dengan marmer, diberi ukiran-ukiran, diberi kubahnya. Dulu hanya batu saja, kemudian dipahat dijadikan ruangan untuk pemakaman. Nah, ini hanya penggambaran saja ya. Kalau peristiwa Jumat Agung di tempat ini, di makam Yesus, ya di bawah patung Yesus ya, ada upacara liturgi Jumat Agung. Yesusnya diturunkan dari salib ya pakai patung juga, kemudian diarak, diletakkan di tempat pembaringannya, tempat Yesus diurapi dengan minyak, terus kemudian dibawa ke makam Yesus. Itu upacara liturgi Jumat Agung di Tanah Suci, di makam Yesus. Jadi di tempatnya yang asli. Diulangi lagi peristiwa Jumat Agung itu dengan cara yang kira-kira ya hanya perayaan liturgi saja ya. Nah, ini penggambarannya ya. Batunya ada di sini. Ini batu untuk penutup makam, kemudian ini adalah sebuah bukit yang besar yang kemudian dijadikan ruangan-ruangan. Seperti tadi saya katakan, para pelayat bisa masuk, bisa meratapi jenazah di situ, bisa juga hanya menunggu atau mengangkat jenazahnya. Yang gambar saya tampilkan ini adalah contoh yang dipakai untuk beberapa jenazah. Ya, kita lihat ada beberapa tempat, ada 1, 2, 3. Mungkin ada tempat-tempat yang lain. Sementara yang dipakai oleh Yesus adalah yang hanya untuk satu jenazah. Nah, ini kalau mau masuk ke makam Yesus, harus antri panjang begini ya. Mungkin bisa 2-3 jam kita antri di tempat ini. Kalau sekarang ya karena corona jadi bisa langsung masuk, bisa berlama-lama berdoa di situ ya. Kalau sebelum corona hanya bisa 10 detik saja ya, karena ada romonya orang gereja Ortodoks Yunani yang menjaga juga di tempat ini, akan dia suruh kita cepat-cepat karena banyak orang menunggu. Nah, ini kita masuk dalam bacaan Injil, peristiwa kebangkitan Yesus. Saya minta tolong satu orang untuk membacakan Injilnya. Silahkan volunteer. Maka datanglah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjeru ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam.
Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu. Tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Dari Yohanes 20 ayatnya 3-8. Ya, terima kasih Ibu sudah ikut bacakan. Ya, ini yang saya katakan tadi ya, ada beberapa informasi yang kita bisa ambil dari Injil Yohanes ini. Yesus siapa nih? Petrus dan juga murid yang dikasihi Yesus lari cepat-cepat menuju kubur Yesus dan masuk ke dalam kubur ya. Ini informasi penting, masuk ke dalam kubur. Kalau kita melihat ya, makam kita di Indonesia jelas tidak mungkin masuk ke dalam kubur. Kalau masih rumah duka bisa, tapi kalau sudah kubur sudah tidak bisa masuk lagi. Tetapi makam Yesus ini bisa dimasuki. Bahkan ya bukan hanya dimasuki 1-2 orang ya, bisa 4 orang bisa masuk ya. Nanti kita baca kalau kita baca di bagian lain dari Injil, ada wanita-wanita yang datang ke tempat ini ya, mereka ada Maria ibu Yakobus, ada Maria Magdalena, ada Yohana, ada istri Kleopas. Ada 4 orang, kemudian mereka melihat malaikat juga di tempat itu ya. Maka masuklah juga murid yang lain. Jadi ini 2 orang yang masuk. 2 orang yang masuk dan melihat ke dalam kubur. Oke, jadi mereka melihat tanda-tanda ini ya, tanda-tanda bahwa Yesus bangkit, tanda-tanda kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak lagi dekat kain kafan, tetapi agak di samping dan sudah tergulung. Mereka melihat kain kafan sudah terletak di tanah. Ya. Ini tanda-tanda kematian, tetapi mereka tidak melihat Yesus. Oke, ini peristiwa yang kita baca pada hari raya Paskah. Kalau ada yang mengikuti perayaan Ekaristi kami bulan yang lalu, itu di Kapel Maria Magdalena ya, bukan di kapel tapi di altar Maria Magdalena, itu ada di sebelah dari makam Yesus ini ya. Ya, ini Maria Magdalena. Bacaan selanjutnya yang kelanjutan dari perikop yang baru saja dibacakan adalah bagian ini. Maria Magdalena maksudnya berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur ini. Persis seperti yang dikatakan, maaf, ya, bahwa dia masuk dan menjenguk, melihat di sebelah kanan. Kalau kita membaca perikop ini secara lengkap, di sebelah kanan ada malaikat yang duduk. 1 di sebelah kepala, 1 di sebelah kaki. Ya, ini tempat yang asli ya. Foto saya ambil dari dalam makam Yesus. Tempat ini jenazah Yesus dibaringkan. Dari hari Jumat sampai hari Minggu pagi. Tadi dicari murid. Dan ini persis seperti yang tertulis di dalam Injil, bahwa kalau kita masuk, posisinya ada di sebelah kanan. Jadi di Injil dikatakan bahwa ya, Maria Magdalena menjenguk ke dalam, dan di sebelah kanan dia melihat ada 2 malaikat yang duduk. Ya, ini peristiwanya terjadi di sini. Ini bukan tempat yang dikira-kira, bukan tempat yang dikarang-karang, tetapi tempat asli, tempat di mana Yesus dibaringkan. Kalau kita masuk ke sini bisa 4 orang atau 5 orang ya, berdoa, berlutut di tempat ini sambil mencium batunya. Sekali lagi bukan untuk menyembah batu, tetapi mengenangkan, berdoa kepada siapa yang pernah dibaringkan di tempat ini, yaitu Yesus sendiri. Ya, ini bukan batu yang asli, tetapi tempatnya asli. Batunya sudah ditambahkan kemudian. Batunya ditambahkan. Ya, mungkin kita ingat ada di viral mungkin 5 tahun lalu di Facebook ya, bahwa makam Yesus dibuka untuk pertama kalinya ya. Tentu itu berita yang tidak benar, karena
makam Yesus sudah terbuka 3 hari sesudah Yesus dimakamkan ya. Tetapi berita yang benar adalah bahwa batu penutupnya ini ya dibuka setelah 500 tahun, berarti terakhir dibuka tahun 1500-an, kemudian dibuka lagi beberapa tahun lalu untuk dibersihkan di bagian dalamnya. Dan itu para arkeolog yang bekerja ya, bukan sembarangan orang yang bisa membuka tempat ini karena harus ya dirawat, dijaga jangan sampai rusak. Dan ketika para arkeolog yang membawa alat-alat detektor ke tempat ini, mereka terkejut. Kenapa terkejut? Karena semua detektor tidak berfungsi. Ya, jadi para arkeolog sendiri ya mereka terkejut, mereka bingung ya. Orang-orang ini kan orang-orang ilmiah ya, orang arkeologi nggak percaya mitos macam-macam ya, ini yang membuat alat-alat mereka semuanya mati, nggak bisa berfungsi ketika mereka membuka batu ini untuk membersihkan makam Yesus. Jadi ya peristiwanya terjadi di tempat ini. Nah oke. Itu tadi peristiwa kebangkitan. Di dalam Basilika Makam Kudus ada juga beberapa kapel yang lain. Antara lain ini kapel Adam. Kapel Adam ini terletak di bawah Golgota yang tadi saya tunjukkan. Ya, ini batu yang ada di kaca di tembok tuh ya, ditutup kaca itu sambungan batu Golgota yang tadi ada di atas. Tadi ditutup kaca juga di atas ya. Di sini ditutup kaca juga di bagian tembok. Tempat ini dinamakan Kapel Adam ya, karena dipercayai Adam, manusia pertama, dimakamkan di tempat ini. Nah, bedanya kalau Yesus dimakamkan di makam yang tadi, ada bukti-bukti arkeologis, ada bukti-bukti ilmiah. Kalau Adam ditempatkan di sini, dimakamkan di sini, nggak ada buktinya. Jadi, kita nggak tahu di mana Adam dimakamkan. Karena juga memang tidak ada yang tahu ya, kitab Kejadian, siapa yang tahu di mana makam Adam ya. Tetapi di kapel ini disebut Kapel Adam adalah ya bukan secara arkeologis tetapi secara teologis. Artinya apa? Di bagian atas, karena atasnya Bukit Golgota, ya Yesus disalibkan di situ, darah Yesus menetes dari atas Bukit Golgota menebus semua umat manusia sampai kepada dosa-dosa Adam. Jadi ini teologis, bukan arkeologis. Kalau kita cari buktinya tulang-tulang Adam di sini tentu tidak akan ketemu. Tapi secara teologis bahwa kematian Yesus di atas Bukit Golgota di kayu salib menebus dosa-dosa kita dari Adam, Hawa sampai sekarang. Semua orang ditebus ya. Semoga jelas bedanya ini makam Adam dan makam Adam bukan secara arkeologis, tetapi makam Yesus itu secara arkeologis ya, bukti-bukti sejarah sangat jelas. Nah, kalau kita membaca kisah tentang Abraham, ini juga ada mozaik di dinding gereja Basilika Makam Kudus, cerita tentang Abraham yang diminta untuk mempersembahkan anak tunggalnya, Ishak. Ya, Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak di atas Bukit Moria. Ketika Ishak akan dibunuh untuk dijadikan persembahan, tidak jadi, digambarkan di sini ditahan oleh malaikat, jangan. Tetapi digantikan oleh anak seekor domba yang tersesat di semak-semak, itu ada di sebelah kiri bawah. Jadi apa hubungannya dengan peristiwa penyalipan ya? Peristiwa penyalipannya, kalau kita semua yang orang-orang berdosa ini, kita yang berdosa seharusnya kita yang disalib. Seharusnya kita yang dipaku, kita yang dicambuk, kita pikul salib, kemudian kita yang ditancapkan di batu Golgota ini ya. Seharusnya kita. Tapi tidak jadi. Digantikan oleh anak domba Allah yang kata. Kita ingat Injil Yohanes. Ya, ketika Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada murid-muridnya Yesus, dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ulang dalam kata, lihat anak domba Allah.
Ya, jadi peristiwa penyaliban adalah peristiwa Yesus menebus kita dari dosa-dosa. Yesus menggantikan tempat kita yang seharusnya dihukum, digantikan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu kita orang-orang Kristiani, kita tidak membawa persembahan kambing, domba, burung merpati untuk disembelih setiap tahun seperti dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tidak, kita nggak melakukan itu, tetapi Yesus sudah melakukannya satu kali untuk selama-lamanya di atas kayu salib. Ya, tempatnya baru saja kita renungkan bersama. Juga sejarahnya ya. Ini hanya sekedar foto-foto saja ya. Ini sebelah kiri foto saya sedang merayakan Ekaristi di dalam makam Yesus. Jadi kita bisa merayakan Ekaristi di situ ya. Romonya bisa, atau romo dengan misdinar bisa masuk ke makam itu, kemudian umat di luar bisa mendengarkan juga suara romonya dari bagian dalam. Ini batu yang tempat di mana Yesus dibaringkan, kemudian ditambah kayu sedikit supaya tingginya pas ketika romo berdiri gitu ya, jadi altar. Kemudian gambar yang sebelah kanan ini tangga menuju ke Bukit Golgota. Kalau kita masuk ke Basilika Makam Kudus, sebelah kanan kita langsung melihat tangga ini untuk naik ke Bukit Golgota. Ya. Semoga saudara-saudari nanti punya kesempatan datang ke sini ya, siapkan lututnya baik-baik karena harus naik ke Bukit Golgota. Ya, ini ya, foto-foto saja di bagian depan makam Yesus. Nah, ini sebelah kiri ini adalah romo-romo dari gereja Ortodoks Yunani. Jadi di tempat ini dijaga oleh beberapa gereja. Ada romo-romo dari gereja Ortodoks Yunani, ada juga Fransiskan ya, seperti saya di sebelah kanan ini sesudah corona. Ketika itu belum boleh masuk ya, belum boleh mencium batu, pegang batu, tempatnya masih ditutup. Saya hanya foto di depannya saja. Ada juga satu kapel lain, selain tadi kapel Adam, ada kapel penemuan salib. Jadi di tempat ini ada juga bekas penggalian batu, ya. Jadi mereka mengambil batu untuk dibikin bangunan-bangunan. Ya, tempat bekas penggalian batu ini dijadikan tempat pembuangan salib-salib. Bekas salib-salib yang dipakai untuk menghukum orang dibuang di tempat ini. Ketika tadi saya ceritakan tentang Kaisar Konstantinus dan juga ibunya Helena datang ke sini, mereka juga mencari salib. Tetapi karena ada banyak salib yang di sini, mereka nggak tahu mana salib Yesus. Yang mana ini, kita tahunya bagaimana ini salib Yesus, karena terlalu banyak salib di sini. Maka mereka membawa seorang, ya, ada ini legenda, cerita legenda, bahwa Helena memimpin pencarian salib yang asli. Ya, Helena membawa seorang anak yang baru saja meninggal, dan ditempelkan di salib-salib itu. Ketika ada satu salib, ya, sesudah salib itu ditempelkan, anak itu hidup lagi, ya, maka kemudian dipercaya bahwa inilah salib Yesus yang memberi hidup. Ya, ini legenda, ya, legenda yang sudah menjadi tradisi di sini, dipercaya bahwa Helena menemukan salib di tempat ini, salib Yesus Kristus. Kemudian salib itu dibawa dalam perarakan, dan gereja juga diberkati pada tahun 335, kalau saya tidak ingat persis tahunnya, tahun 335, dan diadakan perarakan salib suci pada tanggal 14 September. Nah, ini yang selalu kita ingat dalam perayaan liturgi gereja, ada perayaan Hari Raya Salib Suci. 14 September ya, perarakan salib yang ditemukan oleh Santa Helena di tempat ini, dan juga ya kemudian pemberkatan gereja, pemberkatan Basilika Makam Kudus ini. Jadi ingat nanti tanggal 14 September bulan depan kita akan merayakan Hari Raya Salib Suci, itu asalnya dari pemberkatan gereja ini. Ini jalan menuruni ya, seperti tadi saya katakan tempat penggalian batu, maka tempatnya menurun begitu untuk kita bisa melihat kapel tempat penemuan salib yang ditemukan oleh Santa Helena. Jadi ini sebuah tempat berbatu begitu yang digali, batunya diambil untuk bahan bangunan,
dan kemudian dijadikan, karena sudah tidak digali lagi, dijadikan tempat pembuangan salib-salib. Nah, yang menjaga gereja ini tadi saya sudah katakan ada gereja Ortodoks Yunani. Ada juga gereja Katolik Latin yang diwakili oleh para Fransiskan ini. Kita lihat ada 2 Fransiskan di sini, lalu ada gereja Ortodoks Yunani. Saya tidak tahu yang mana ya, karena mirip-mirip. Ya, mungkin bajunya berbeda. Ini ada yang topinya lancip. Saya tidak ingat apakah itu Armenia atau Yunani. Kemudian ada gereja Ortodoks Armenia, ada gereja Koptik Mesir, ada gereja Ortodoks Ethiopia, ada gereja Ortodoks Syria. Ya, kalau kita mengatakan Kristen, memang di Indonesia, kita langsung berpikir Kristen itu artinya Protestan ya. Itu pengertian yang salah. Pengertian yang benar, semua orang yang percaya bahwa Yesus itu Kristus layak disebut Kristen. Nah, maka semua yang percaya bahwa Yesus itu Kristen harus disebut Kristen, termasuk kita orang Katolik, kita ini orang Kristen juga. Nah, di makam Yesus ini ada gereja, beberapa gereja Kristen yang menjaga makam ini ya. Ada gereja Katolik Latin, Ortodoks Yunani, Armenia, Koptik Mesir, Ethiopia, dan juga Syria. Jadi pengertiannya lebih luas tentang Kristen itu sendiri. Nah, ini pesan-pesan terakhir yang kita dapatkan dari makam Yesus. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Terima kasih. Semoga menjadi wawasan baru bagi para saudara-saudari sekalian. Saya doakan semoga semua mendapat kesempatan untuk datang mengunjungi tempat ini. Kalaupun tidak ya, seperti saya tulis di sini, kita sudah punya YouTube-nya, membahas juga tentang tempat-tempat suci, juga ada Instagram Holy Land Indonesia. Ini bukan promosi ya, tetapi supaya semakin banyak orang yang tahu tentang tempat-tempat yang bersejarah untuk iman kita Kristiani ya. Kami sudah membuat YouTube dan juga Instagram supaya bisa saling berbagi informasi tentang tempat-tempat di Tanah Suci. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Romo Theo. Ini ada beberapa pertanyaan di chat, Romo. Oke. Mau dijawab semua atau bagaimana, Pak? Ya, kalau jadikan satu ya boleh, Romo. Oke. Baik. Saya cek dulu ya. Oke nih, gereja Kristen Katolik yang pertama kok bisa dikuasai oleh gereja Ortodoks? Tempat-tempat ini mohon penjelasan ya. Baik, bukan dikuasai oleh gereja Ortodoks ya, tetapi gereja ini dijaga bersama-sama. Jadi bukan dikuasai, dijaga bersama-sama. Ada perjanjian-perjanjian yang tidak boleh dilanggar oleh antar gereja itu. Misalnya gereja Ortodoks Yunani akan merayakan Ekaristi di makam jam berapa? Misalnya jam 6 sampai 6.30 gitu. Lalu berikutnya gereja Armenia, berikutnya gereja Katolik, berikutnya Syria, begitu ya. Jadi bukan dikuasai, ini kata yang kurang tepat, yang benar adalah dikelola bersama-sama, dijaga bersama-sama. Karena di tempat ini ya, seperti saya katakan, iman Kristiani bermula, semua gereja ini beriman bahwa Yesus wafat di tempat ini. Semoga menjawab pertanyaan pertama. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, pemakaman untuk orang sekarang masih seperti zaman Yesus atau dikuburkan seperti orang di Jawa? Lantas apa tradisi doa untuk orang yang sudah meninggal seperti 3 hari, 7 hari ya? Ya, sekarang makam orang-orang Yahudi tidak seperti zaman Yesus di Bukit Batu begitu ya.
Tetapi sekarang memang digali di tanah, kemudian jenazahnya diturunkan. Hampir sama seperti kita orang Jawa, orang Indonesia sebagian besar. Tetapi bedanya kalau orang melayat di sini, mereka nggak membawa bunga. Mereka tidak membawa bunga, mereka membawa batu kecil-kecil ya. Diletakkan di atas batu nisan. Bukan batu nisan, apa sih namanya? Kijing apa? Pusara, Ya, pusara. Nah, pusara. Diletakkan batu, mereka membawa batu, diletakkan di atas pusara. Karena kalau bunga itu mungkin dalam 3 hari sudah layu, sudah kering ya, tetapi batunya asal nggak diambil orang ya akan di situ terus. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini saya sudah datang, lalu mungkin datang berikutnya bawa batu lagi begitu. Tradisinya apakah doa-doa 3 hari, 7 hari? Nah, ini saya kurang tahu untuk tradisi orang-orang Yahudi. Ya, pertanyaan berikutnya, Romo, menurut catatan sejarah, apakah jenazah Yusuf dari Arimatea beserta keluarganya kemudian dimakamkan juga di dalam kubur Yesus dan kubur-kubur di sekitarnya? Oke, dalam penemuan-penemuan arkeologis menunjukkan bahwa Yusuf Arimatea dan keluarganya dimakamkan di sekitar kubur Yesus yang tadi itu. Bukan di tempat yang dipakai untuk makam Yesus, tetapi di sekitarnya. Jadi para arkeolog mereka menggali lagi di sekitar makam Yesus dan menemukan beberapa makam yang diduga, ya bisa salah ya, diduga makam milik keluarga Yusuf Arimatea. Jadi keluarganya dimakamkan di situ, bukan di makam yang sama dengan Yesus, tetapi di sekitarnya. Oke. Kain kafan dan mahkota duri apa sudah ditemukan ya? Ada yang mempercayai ya, memang ini tradisi juga ya. Tradisi kita percaya bahwa kain kafan ini dibawa oleh tentara perang salib ke kota yang namanya Turin. Mungkin saudara-saudari pernah mendengar tentang kain kafan dari Turin. Itu kain kafan Yesus yang kemudian diteliti, bekas bercak darahnya karena Yesus disambut, dan ada luka-lukanya di bagian wajah juga. Itu ada kain kafan di Turin. Kemudian kalau mahkota duri saya nggak tahu tradisinya seperti apa, apakah ditemukan atau tidak. Tapi yang kalau kain kafan ditemukan yang sekarang ada di kota Turin. Saya sendiri belum pernah datang ke sana ya. Apakah, ya pertanyaan berikutnya, apakah betul para ahli pernah menemukan bekas percikan darah Kristus di gereja makam Kristus dan diteliti golongan darahnya AB serta kromosomnya hanya berjumlah 23 bukan 46? Saya belum pernah mendengar cerita ini ya, bisa jadi benar ya. Yang saya tahu bukan di makam Yesus tetapi di penjara yang dipakai oleh Yesus di rumah Kayafas ya. Sesudah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus dibawa ke rumah Kayafas. Jadi sebelum dibawa ke istana Pilatus, Yesus ada di rumah Kayafas dan dipenjara beberapa jam ya. Malam itu dipenjara sampai pagi harinya, kemudian diadili oleh para imam-imam Yahudi di sana juga. Nah, di sana ada percikan darah Kristus, mungkin karena Yesus dipukuli juga, tidak tahu juga ya. Ini tradisi, mungkin kita harus membedakan dengan jelas yang mana tradisi dan mana kitab suci. Ada, seperti yang saya tadi katakan, ada ajaran dari saudara-saudari kita yang Protestan namanya sola scriptura, artinya yang ada dalam Injil atau kitab suci saja yang dipercayai. Itu Protestan, saudara-saudari kita Protestan. Sementara kita mempercayai bukan hanya yang tertulis dalam kitab suci, tetapi juga yang dibawa dalam tradisi. Ya, ada bedanya ya. Nah, saudara-saudari kita Protestan tidak mempercayai tradisi. Contohnya seperti itu tadi ya, seperti kain kafan Turin, lalu ada misalnya ini juga yang ditanyakan, ada percikan darah, itu bagian dari tradisi. Kemudian ada juga di Jalan Salib juga cerita tentang Veronica mengusap wajah Yesus. Itu kalau kita cari di Injil nggak akan ketemu itu ceritanya ya. Loh,
Kok nggak ada ceritanya, berarti ini nggak benar ya. Sekali lagi itu tadi, kita tidak hanya percaya dengan apa yang ada dalam kitab suci, tetapi yang dibawa oleh tradisi. Misalnya ya kepercayaan-kepercayaan jemaat perdana, tradisi doa-doa yang dibawa oleh jemaat perdana juga kita percayai karena itu sudah bagian dari iman jemaat sejak zaman-zaman yang lalu. Semoga menjawab pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi, untuk perawatan, perbaikan situs-situs sejarah Tuhan Yesus di Yerusalem, tanggung jawab siapa, Romo? Apakah pemerintah Israel? Ya, tanggung jawab pengelolanya. Misalnya yang di tempat-tempat yang dikelola oleh para Fransiskan, yaitu di bawah kustodi Tanah Suci. Ya, kustodi ini seperti provinsi begitu ya. Kalau di Semarang ada provinsial Yesuit Indonesia, atau ada provinsial, kalau provinsial kami di Indonesia itu ada di Keramat Raya di Jakarta. Kalau di sini istilahnya bukan provinsi tetapi kustodi Tanah Suci. Nah, tempat-tempat yang dijaga oleh para Fransiskan semuanya ya tanggung jawab perbaikan, semuanya dijaga di bawah tanggung jawab kustodi Tanah Suci yang berkarya di tempat ini ya. Sejarahnya panjang. Mengapa bisa para Fransiskan yang menjaga tempat-tempat ini? Jadi bukan pemerintah Israel. Pertanyaan dari Enggar, kapan mudik ke Ambarawa? Iya, tunggu corona selesai. Bro, ini teman saya dari Ambarawa tanya juga. Semoga corona cepat selesai dan bisa mudik. Sip. Oke, pertanyaan berikutnya, Pastor, waktu Yesus wafat dikatakan ada gempa bumi, tirai bait Allah terbelah dua. Apakah ada tanda bekas gempa tersebut di daerah Golgota? Seberapa hebat gempa? Ya, tidak ada tanda-tandanya ya. Sampai sekarang saya belum pernah mendengar apakah para arkeolog meneliti tempat-tempat bekas-bekas gempa yang terjadi ketika Yesus wafat ini. Jadi saya tidak mengetahui informasi tentang hal ini. Oke, apakah rekaman oke ini untuk host nanti ya? Apakah ada misa pada Jumat Agung di kubur Yesus seperti kalender Katolik? Siapa yang mempersembahkan misa terlebih pada jam 3 sore? Oke, saya meluruskan pertanyaannya. Bukan misa pada Jumat Agung, tetapi ibadah. Ya, satu-satunya hari dalam satu tahun yang tidak boleh ada misa itu adalah hari Jumat Agung, tetapi disebut sebagai ibadah atau ibadat Jumat Agung ya. Maka yang kita lakukan juga bukan misa di paroki kita masing-masing, tetapi ibadah. Di tempat ini ibadahnya seperti yang saya ceritakan tadi. Ada patung Yesus dari Bukit Golgota, diturunkan dari salib, kemudian dibawa ke tempat pembaringan, dirapi dengan minyak, dibungkus dengan kain kafan, dan dibawa ke makam Yesus. Jadi itu ibadat Jumat Agung di tempat ini, di makam Yesus ini ya. Yang memimpin adalah Romo Kustos. Romo Kustos itu provinsial kami di tempat ini. Kalau gereja Ortodoks Yunani mungkin romonya mereka yang memimpin. Tetapi kalau pas jatahnya, jamnya gereja Katolik, yang memimpin perayaan ibadat Jumat Agung adalah Romo Kustos atau provinsial kami di tempat ini. Oke, pertanyaan berikutnya, Romo, kenapa orang Israel sampai sekarang kok masih belum percaya pada Yesus Sang Mesias, padahal peninggalan sejarah ada di Israel? Nah, kalau pertanyaannya kenapa, saya juga tidak tahu ya. Sejak zaman Yesus mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri ya di Kapernaum. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, tapi mereka nggak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Kalau pertanyaannya kenapa, ya saya juga tidak tahu. Mereka sampai hari ini masih menunggu Mesias. Barangkali itu juga yang mereka doakan di tembok ratapan, kok Mesias nggak datang-datang gitu ya. Barangkali saya juga tidak tahu. Oke, berapa banyak orang berkunjung ke makam Yesus per hari per tahun ya? Kalau sekarang ya sangat sedikit ya. Tapi zaman sebelum corona bisa ribuan orang datang ke makam Yesus.
ribuan. Jadi saya sarankan kalau Bapak Ibu mau datang ke sini jangan pas hari raya Paskah, ya, jangan pekan suci, karena penuh sekali. Semua orang seolah-olah mau datang ke sini pas hari pekan suci, tapi itu sangat sulit. Ada perayaan-perayaan, lalu penuh sekali, jalan salib juga berdempet-dempetan di jalan. Juga jangan hari Natal, pasti semua orang mau datang ke sini juga hari Natal, itu kita bisa berdiri 3 jam untuk masuk ke makam Yesus atau ke tempat kelahiran Yesus, ya. Waktu yang rada sepi ya sesudah Paskah atau sesudah Natal, orang sudah agak sepi, ya, sudah pulang, ya, mereka sudah, karena sebagian besar datang waktu pekan suci dan juga hari Natal. Sesudahnya, seminggu sesudahnya sepi. Jadi silakan dipertimbangkan juga kalau Anda merencanakan datang ke sini. Apakah ada rekaman ibadat Jumat Agung di YouTube? Ada. Ada di Christian Media Center, ya, bukan yang bahasa Indonesia, tetapi Christian Media Center bahasa Inggris atau English. Saya tulis di kolom chat, ya. Christian Media Center English, ya. Ya, ada banyak ini di YouTube. Ada banyak Christian Media Center, ya, berbagai bahasa. Ada bahasa Itali, Inggris, bahasa Arab, Portugis, Ibrani, banyak. Sekarang kita punya sudah yang Christian Media Center bahasa Indonesia juga. Tetapi untuk siaran-siaran seperti yang ditanyakan di sini, ibadah Jumat Agung, belum ada rekamannya di Christian Media Center bahasa Indonesia. Semoga sudah saya jawab semua. Kalau ada yang terlewat, mohon diingatkan. Oh, ada yang baru lagi. Salib yang ditemukan oleh Herina sekarang tersimpan di mana? Tombak mahkota, ya. Salib sekarang ada relikwi salib, ya. Ada di gereja, kalau Anda pernah ke kota Roma, ada gereja namanya Scala Santa, ya, artinya gereja, ya, tangga kudus. Di tempat itu disimpan juga relikwi salib Yerusalem. Ada juga di gereja Santa Croce atau salib suci Yerusalem. Ada di kota Roma, barangkali dugaan saya dibawa, ya, ketika zaman Kaisar Konstantinus menguasai tempat ini, mereka membawa benda-benda itu semua ke Italia, ke Roma, juga ke tempat-tempat lain. Mungkin dalam arti tertentu untuk menyelamatkan, ya, karena zaman perang. Tempat ini selalu ada perang, ya, ada direbut, dibangun gereja, dihancurkan, kemudian ada pasukan perang salib datang, dibangun lagi, perang salib kalah, ya, dihancurkan lagi, begitu terus, ya. Maka mungkin mereka menyelamatkan, dibawa ke Italia, ya, salib-salib Yesus. Ya, sekarang doakan semoga bisa terlaksana bahwa nanti akan ada relikwi salib Yesus, ya. Sekarang sedang dibawa ke Syria, relikwi salib Yesus yang asli, ya, hanya potongan kecil, dibawa ke Syria dan juga Irak karena orang-orang di sana tidak bisa datang ke Tanah Suci. Nah, semoga suatu saat bisa kita bawa juga ke Indonesia karena banyak saudara-saudari kita yang tidak mempunyai kesempatan untuk datang ke Tanah Suci. Semoga bisa, ya, relikwi salib suci. Doakan saja.